Kita mengucap syukur Tuhan kasih hujan yang baik bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat doa-doa daripada Bapak Mama Saudara semua, sehingga pertemuan Rakerda selama 3 hari itu berjalan dengan baik dan kami bisa kembali dan bisa berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Memang melelahkan, banyak yang mengalami yang namanya fisik lemah, walaupun awal pergi sudah pemeriksaan total, tapi toh juga masih ada yang sakit. Kita percaya bahwa semua ada di dalam campur tangan Tuhan. Mari Bapak Mama Saudara, kita akan lanjut kebenaran firman Tuhan yang seperti minggu lalu. Masih ada 2 poin yang kita akan selesaikan, yaitu di dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Tema yang minggu lalu yaitu kuasa Yesus sanggup mengalahkan kekuatan jahat. Poin yang pertama kemarin yaitu kesulitan murid-murid mengusir roh jahat. Kesulitan namanya manusia itu, minggu kemarin saya sempat
menjelaskan lebih banyak, yaitu kesulitan murid-murid mengusir roh jahat. Selagi manusia, kita tanpa Tuhan tidak ada kemampuan sedikit pun untuk masalah yang namanya roh jahat. Roh jahat itu susah. Kita susah mengusirnya. Kita susah menanganinya. Kita susah mengalahkannya. Harus dengan kekuatan Tuhan. Makanya murid-murid sulit. Murid-murid sukar menghadapi yang namanya orang kerasukan. Di dalam ayat kemarin saya sempat baca ini, yaitu ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka sama-sama dengan Yesus, tapi firman Tuhan katakan bagi kita, mereka selalu jalan kemana-mana, tapi nyatanya roh jahat mereka tidak bisa usir. Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anak ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Di dalam yang terakhir, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Firman Tuhan katakan murid-murid sudah berusaha keras, sudah dengan kekuatan, dengan segala macam. Karena kalau saudara baca tadi roh jahat itu, dia selalu mengantar dia, orang bilang mungkin ke kali atau ke sungai yang besar atau ke dalam api, berusaha untuk membinasakan dia, berusaha untuk membunuh dia. Dan firman Tuhan katakan ternyata murid-murid tidak berhasil. Hal yang kedua kemarin saya sempat bagikan, yaitu ragu-ragu dan kekurangan iman. Itu tidak bisa kita nikmati yang namanya kuasa Tuhan untuk mengalahkan si jahat. Jangankan itu, bamaki saja makasih tinggal, dengan kekuatan kita sukar, sulit. Ada orang bilang, beta sudah berusaha mas tidak bisa, beta sudah berusaha mas tidak bisa. Firman Tuhan katakan jenis ini tidak bisa, harus dengan Tuhan. Jenis kejahatan apapun sebenarnya tidak bisa dengan kekuatan kita. Jadi Tuhan makasih tahu bahwa yang melakukan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah si jahat yang melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kemarin penjelasan tentang ragu atau ragu-ragu, kurang percaya, bimbang, susah buat keputusan. Di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Di dalam Markus pasal 28, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Poin yang ketiga kemarin datang dengan pengakuan yang jujur. Kita perhatikan bahwa ayah daripada anak ini datang mengaku bahwa dia jujur, dia tidak percaya sungguh kepada yang namanya Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Banyak kali kita katakan kita orang percaya, seperti minggu kemarin saya sempat singgung, kita sudah berdoa, tapi kadang kita kembali ke rumah masih dalam situasi yang sama. Kita iblis mulai, si jahat mulai berusaha supaya iman kita, atau berusaha supaya percaya kita itu hilang, pengharapan kita terhadap Tuhan itu hilang. Lu sudah berdoa berulang-ulang tapi tidak ada jawaban, lu sudah buat segala macam tapi tidak ada jawaban. Kita harus belajar jujur. Kalau kita tidak berdoa, omong kita tidak berdoa. Amin. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita belajar jujur. Kita jujur, kita tidak berdosa. Amin. Waktu kita jujur di hadapan Tuhan, kita tidak berdosa. Yang kejujuran adalah hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebab banyak orang buat dosa tapi dia sembunyi. Di depan kawan dia tutup rapat-rapat, depan
Hamba Tuhan dia tutup rapat-rapat. Kalau kita belajar jujur, saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kita harus jujur dengan situasi keadaan kita. Waktu kita buat kesalahan, tidak usah takut untuk mengaku. Amin. Tidak usah takut untuk mengaku, karena waktu kita jujur mengakuinya, saya percaya bahwa segala macam pikiran yang jahat itu hanya cara iblis. Saudara mungkin pernah baca yang seorang anak waktu dia kasih mati bapak pung ayam yang kesayangannya, dan waktu dia kasih mati ternyata ada teman sekolah yang lihat. Jadi setiap kali dia pergi sekolah, dia teman hanya bilang, oh bekas tahu lu pembapa, lu bekas tahu lu bapak. Jadi sepanjang dia sekolah itu uang jajan itu dia store kepada temannya. Setiap kali pergi, waktu lihat dia teman pemuka dia sudah takut. Dia sampai dia lapor kepada bepum bapa. Setiap kali itu berulang-ulang, sudah makan waktu yang lama. Dia pikir, aduh ini kalau begini terus beta rugi. Maka satu waktu dia datang di hadapan bapaknya dan dia bilang begini, Bapak pu ayam kesayangan itu beta yang Fiti kasih mati. Beta yang Fiti kasih mati. Langsung dia pu bapak bilang, beta sulia waktu lu Fiti itu beta lihat dari jendela kalau lu Fiti itu ayam. Beta sudah tahu lama. Hanya beta tunggu kapan lu datang, lu mengaku jujur di hadapan Bapak. Bapak tidak marah, Bapak hanya tunggu kapan lu datang dan lu mengaku jujur. Nah kadang cara iblis seperti itu. Sebenarnya waktu kita datang, kadang kita berpikir bahwa aduh ini sangat berat, sangat sukar. Tapi waktu kita Bapak sudah tahu, Tuhan sudah tahu keadaan kita. Sebab dia Allah yang berkuasa, dia sudah tahu situasi kita. Kadang keadaan kita membuat sepertinya, oh beta datang di gereja, beta yang paling berdosa. Beta tahu sepi gereja. Mungkin kita ada buat kesalahan yang mungkin teman kita lihat, pelayan lihat, atau pendeta lihat, atau kenalan kita lihat, dan kita pergi, kita katakan, beta pergi gereja, nanti bepung teman atau pelayan bilang apa? Atau nanti jemaat bilang apa? Kemarin beta bamaki yang parah. Dan beta datang, saudara, itu bukan masalah di hadapan Tuhan. Yang masalahnya kita tidak mau jujur. Itu masalah terbesar di dalam kehidupan kita. Waktu kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan sudah tahu sebelum kita mengaku, sebenarnya dia sudah tahu. Dia Allah yang maha tahu situasi kita, keadaan kita, yang Tuhan mau kita mengaku jujur di hadapan Tuhan. Amsal pasal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela jalannya. Amsal 3 ayat yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Amin. Firman Tuhan katakan kalau kita jujur, firman Tuhan katakan Tuhan bergaul erat dengan kita. Amin. Kita presiden baru lewat di depan, kita pun berdiri ini. Dia baru lempar baju kasih sonde singgah, buang baju kasih kita akan cerita kemana-mana. Tadi beda apa baju dari presiden. Seperti tahun kemarin ada yang datang cerita, waktu presiden lewat buang baju, dia katakan bahwa saya dapat baju dari presiden. Waktu presiden buang baju tuh, beta dapat baju satu juga. Itu presiden baru buang baju, sonde singgah. Sonde tahu kita rumah di mana. Dia hanya lewat pun kencang sekali. Saya keluar dia sudah presiden sampai di bawah sana. Padahal jalan justru terlalu bagus. Nah firman Tuhan katakan bagi kita, kalau kita jujur, firman Tuhan katakan karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Amin. Ini tadi saya kasih contoh, presiden lewat kita senang, dapat baju kita senang. Apalagi hubungan yang dekat.
Orang yang dekat dengan presiden tuh kebanggaannya luar biasa. Apalagi waktu kampanye, ajudannya itu Prabowo atau siapa yang badan bagus, dan waktu sementara kampanye dan ada satu nona atau satu ibu yang pingsan, dan waktu itu ajudan koko ke tempat kesehatan, saya dengar orang-orang bilang, ih seandainya beta yang ada di situ, seandainya beta yang ada, apalagi ibu-ibu, apalagi nona-nona, dia bilang seandainya beta yang ada. Saudara, itu sepele sah. Nah, apalagi kita bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Tuhan perlakukan kita itu sangat beda jauh daripada saudara bilang presiden hanya omong di TV dan saudara. Dia pun perlakuan itu sampai kepada pribadi kita masing-masing. Dia bukan omong di tengah jalan, dia bukan hanya jalan lewat saja, tapi dia buat hal yang spesial di dalam kehidupan kita. Karena itu kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Amin. Apa adanya, terbukalah dengan Dia, karena Dia Allah yang paling mengerti dengan keadaan kita, dengan situasi kita. Waktu ayah anak ini mengaku dengan jujur, tolong saya yang kurang percaya, tolong saya yang tidak percaya ini. Poin yang berikut yang ingin saya sampaikan bagi kita Bapak Mama, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Dia Allah, Dia Yesus Kristus Tuhan, Dia Allah yang memiliki kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan setiap kita. Firman Tuhan katakan di dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-25, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Bapak Mama Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bagi kita, hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Amin. Hanya kuasa Tuhan yang bisa memulihkan hidup kita. Ada penyakit yang saudara pergi ke dokter dan dokter bilang sembuh, kasih obat dan bisa sembuh. Tuhan pakai dokter, bukan masalah obatnya, tapi itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Tuhan kalau bilang sembuh, sembuh. Firman Tuhan katakan bagi kita, Bapak Mama Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ada jenis penyakit yang kita harus tegur dengan keras. Amin. Ada jenis penyakit yang tidak bisa biasa-biasa saja. Ada penyakit, kan penyakit ini bukan masalah kanker saja, bukan masalah pilek saja. Penyakit ini ada banyak jenis. Karena itu ada jenis penyakit yang di mana seperti minggu kemarin saya sempat singgung, ada penyakit yang dengan tamparan baru dia sadar. Ada penyakit yang di mana sudah tegur berulang-ulang tapi tidak bisa. Kadang Tuhan kasih sedikit
teguran yang keras supaya itu roh jahat itu pergi dari dia pun hidup. Nah, firman Tuhan katakan yang kita baca pada malam hari ini, lalu keluar roh jahat. Roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Murid-murid tidak mampu, tapi firman Tuhan katakan kuasa Tuhan mampu menyembuhkan kita. Kuasa Tuhan mampu membuat segala sesuatu yang menurut kita tidak bisa, Tuhan mampu melakukan, mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau sekali kita bilang Tuhan memulihkan hidup kita, percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Tuhan pasti buat sesuatu yang menarik di dalam kehidupan kita. Dia membebaskan kita dari kuasa jahat. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-30, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia, pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Firman Tuhan katakan, orang yang kerasukan roh jahat, banyak setan, firman Tuhan katakan bagi kita, legion artinya karena ia kerasukan banyak setan. Firman Tuhan katakan satu setan saja kadang kita mau usir begitu susah dan sulit. Satu setan saja kadang kita bingung dengan cara apa. Tapi Tuhan kasih cara bagi kita. Amin. Ini banyak setan, Tuhan kasih cara bagi kita, yaitu dengan kuasa Tuhan kita bisa usir. Jadi kalau amarah datang, tidak usah cari cara yang lain, undang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amarah bisa dikalahkan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, kita bisa sembuh dari yang namanya kuasa setan, iblis, atau roh jahat. Itu hanya bisa dengan kuasa Tuhan. Saudara pi orang pintar di Samau, nanti datang bisa foe ulang. Saudara pergi ke mana lagi, ke Sabu, ke tempat berbagai macam, semua tidak bisa terselesaikan, hanya bisa dengan kuasa Tuhan. Ada beberapa orang yang sakit dan kami kunjungi atau kadang saya pergi, itu sudah bercerita, mereka sudah cerita, Supi, tempat ini sudah, tempat ini sudah, tempat ini sudah, tapi tidak ada perubahan. Saudara, lebih baik kita cari jalan yang baik. Amin. Jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jalan yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu tidak usah cari kuasa di mana-mana. Saudara hanya datang kepada Tuhan, tidak perlu biaya yang besar atau tanpa biaya. Kalau saudara datang ke gereja, ya setidaknya pakai biaya sedikit pasti ada. Tapi waktu saudara di rumah, saudara masuk kamar, saudara berdoa, saudara bangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa dia pasti Allah yang sama. Dia pasti tolong kita, dia pasti sembuhkan kita, dia pasti ubah keadaan kita, karena dia Tuhan yang mengerjakan hal-hal di luar daripada kemampuan kita. Makanya kalau kita baca, bukan saja orang tuli, orang bisu, tapi kalau saudara dapati orang yang lumpuh,
waktu datang kepada Tuhan. Orang yang buta waktu datang kepada Tuhan, ternyata Tuhan sembuhkan. Hanya dengan kuasa Tuhan saja. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-29, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Firman Tuhan katakan bagi kita bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Dia Tuhan yang memulihkan situasi kita. Karena itu pada malam hari ini Bapak Mama Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita datang kepada Tuhan. Di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-1, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Firman Tuhan katakan bagi kita bahwa Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Amin. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Tidak usah tunggu bilang harus penyakit yang besar baru saya berdoa. Kalau pilek tidak perlu berdoa. Kalau hanya batuk tidak perlu berdoa. Kan ada orang batuk yang hanya itu. Tidak ada orang yang batuk terlalu, ini tidak perlu berdoa. Segala hal yang terjadi kita butuh yang namanya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita butuh Tuhan, kuasa Tuhan itu, sebab Dia Allah yang menyembuhkan kita. Di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-24, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Firman Tuhan katakan segala penyakit dokter di bumi tidak bisa menyelesaikan. Dia Allah adalah segala dokter. Amin. Dia mampu menyembuhkan segala penyakit. Sebab firman Tuhan menjelaskan bagi kita Bapak Mama, di seluruh Syria dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, keadaan kita seburuk apapun, yang mungkin masyarakat hindari, keluarga hindari, keluarga takut dekati, waktu kita susah mereka takut dekati, jangan sampai dekati dia minta uang, jangan sampai dekati, jangan sampai dekati. Ada banyak permintaan, keadaan yang buruk, keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang dimana tidak ada solusi, jalan keluar. Firman Tuhan katakan bagi kita, yang pertama semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, bukan satu penyakit, berbagai penyakit, sudah pilek, batuk, demam, apalagi. Saudara bisa sebut apapun penyakit yang saudara alami, firman Tuhan katakan ada jaminan bagi kita. Amin. Firman Tuhan katakan bagi kita berbagai penyakit dan sengsara. Sengsara apa yang saudara alami saat ini? Saudara pikir, kok beta hanya sengsara, ini beta yang rasa terus kok. Sengsara ini ke beta yang alami saya terus kok. Firman Tuhan katakan bagi kita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan itu terlalu baik bagi hidup kita. Amin. Dia tolong, dia tidak pernah pilih-pilih. Dia tolong, dia tidak pernah lihat muka. Saudara pemuka, oh ini muka, kayaknya muka ini, kayaknya beta
Tuhan berlaku selalu adil bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Amin. Perbuatannya, pertolongannya tetap sama, siapapun saudara datang. Karena itu kalau saudara bergaul, mungkin saudara lihat orang Cina kulit putih, saudara tak usah minder. Saudara lihat orang Barat, dari rambut semua putih, kulit putih, dia pembuluh badan ini putih. Saudara tak usah minder. Mungkin saudara jalan, wah dia putih lebih. Kita jalan kayaknya bahu justru sampai, tak usah minder. Tak usah minder. Sebab Dia Tuhan yang selalu berlaku adil bagi setiap kita. Amin. Makanya dari dulu saya ini tidak mau minder dengan keadaan saya. Saya tidak mau minder. Saya memang kurang banyak. Kalau saudara perhatikan, saya kurang banyak. Tapi saya tidak mau minder. Saya prinsip, waktu saya kenal Tuhan, saya tidak mau minder. Siapapun yang datang, entah dia orang yang kulit putih, karena bule pun kadang saya cuek. Saya pergi omong dengan bahasa isyarat. Saya tidak mau malu-malu. Waktu anak saya minta foto, saya tidak tahu bahasa bule, bahasa Inggris. Bule Australia, saya tidak tahu bahasa Inggris. Dia foto masih ada waktu dia Koko Benson. Saya pergi kok, biasa bilang bule. Hanya send kamera sah. Tidak usah kita minder. Amin. Tidak usah minder. Siapapun pejabat, tak usah minder. Saudara anak Tuhan. Hanya saudara harus beretika. Amin. Anak Tuhan harus beretika. Tahu dia punya posisi, tahu cara. Tidak usah begitu saudara pitabrak. Itu juga saudara salah juga. Saudara salah juga. Tuhan kasih kita sama di mata Tuhan. Karena itu siapapun, saya suka ajak bicara, mau siapapun saya ajak bicara. Karena tidak usah minder, Tuhan perlakukan, mungkin kita ada kurang di mana segala macam, tidak usah kurang. Tuhan selalu menyembuhkan kita, Tuhan selalu memulihkan situasi kita. Dia pulihkan dari apa? Yang kita rasa minder. Dia pulihkan kita dari apa? Rasa sepertinya kita tidak berharga, kita tidak berarti, kita tidak lebih baik dari teman, kita tidak lebih baik dari sahabat, kita tidak di keluarga, kita mungkin yang kita rasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Tidak usah minder. Dia Allah selalu memperlakukan kita dengan baik. Dia selalu menyembuhkan. Firman Tuhan tadi katakan Dia membalut hidup kita, bukan Dia menyembuhkan saja, tapi Dia membalut kita. Amin. Karena itu Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Dia Allah ada supaya si jahat itu jangan ada pada kita. Amin. Sebab si jahat itu yang bikin kita lemah, si jahat itu yang bikin kita hidup kita sengsara, si jahat itu yang membuat buat hidup kita. Tadi firman Tuhan katakan mau bunuh diri, mau masuk ke dalam mati, arahnya mau kepada kematian, tapi Tuhan ada supaya kita memiliki hidup. Hal yang ketiga, kelima yang ingin saya sampaikan bagi kita, yaitu pentingnya doa dan iman yang sungguh-sungguh. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan jenis ini tidak bisa. Harus kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Harus kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang terus menerus. Doa bukan satu kali, doa bukan dua kali, tapi doa terus menerus. Amin. Walaupun jawaban yang kita terima beda menurut kita, tapi itu adalah perlakuan Tuhan, jawaban Tuhan yang tepat bagi kita. Karena itu saudara, jangan takut dan jangan ragu. Di dalam Lukas pasal 22
2 ayat yang ke-42 dan 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Firman Tuhan katakan bagi kita, waktu Tuhan Yesus berdoa, apakah dia menerima jawaban yang seperti dia doakan? Firman Tuhan katakan tidak. Tuhan kasih kekuatan bagi kita. Waktu kita berdoa, maka tulisan yang itu hilang. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dia kasih kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Amin. Dia kasih kekuatan kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan. Di lain sisi, dia menyelesaikan juga. Dia menjawab. Tapi yang ingin saya bagikan bagi kita, Bapak, Mama, Saudara, waktu kita menerima jawaban yang tidak, kita akan terus tetap sama, posisi berdoa terus. Amin. Sebab doa tidak salah. Doa itu kita sedang membangun komunikasi yang baik dengan dia. Doa itu kita sedang membangun hubungan yang baik dengan dia. Semakin kita berdoa, semakin kita menjauhkan yang namanya si jahat dari hidup kita. Amin. Tidak ada orang berdoa sambil maki-maki, tidak ada. Saya tidak pernah jumpai orang ada berdoa sambil maki si A, si B, si C. Tidak. Waktu kita berdoa, kita bangun hubungan yang baik, kita omong yang baik-baik, kita omong hal yang positif, hal yang dimana Tuhan baik. Tuhan selalu, tanpa kita berdoa pun Tuhan selalu melakukan hal yang baik. Tapi yang Tuhan mau supaya si jahat itu tidak menguasai hidup kita. Tadi firman Tuhan katakan jenis ini harus dilakukan dengan doa. Amin. Pekerjaan iblis itu kan selalu mau menghampiri kita, selalu mau supaya kita jauh daripada Tuhan, selalu melakukan apa yang menjadi keinginannya, supaya kita terus melakukan yang namanya kejahatan. Nah, dia pun solusi yang Tuhan kasih bagi kita tadi, yaitu berdoa. Berdoa itu cara yang terbaik untuk kita mengalahkan si jahat, setan, iblis. Firman Tuhan katakan bagi kita tadi, itu dengan cara berdoa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, sesungguhnya setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan semua pekerjaan yang telah aku lakukan, bahkan mereka yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi karena aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan katakan bagi kita, kalau kita berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada yang sulit. Bagi kita tidak bisa, tapi bagi Tuhan pasti bisa. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Kalau hujan saudara ada di sini, itu salah satu bukti. Tidak usah omong hal yang lain, tidak usah bicara jauh-jauh. Kalau hujan, kita masih bisa ada di tempat ini. Itu saudara sendiri tahu dia pun jawaban. Itu bukan karena saudara peresan dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau pelayan yang lain. Semua karena Tuhan. Amin. Semua karena dia berikan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita datang pemikiran salah, pada malam hari ini dia ingin pulihkan hidup kita. Ini bukan karena kebetulan, ini bukan karena orang tua yang suruh atau siapa yang suruh, siapa yang ngajak. Tapi ini semua karena kita percaya akan Tuhan. Amin. Dia yang tidak kelihatan, kita mampu mengerjakan ini.
itu kita terus pertahankan. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan Yesus sanggup mengalahkan semua kekuatan jahat. Pentingnya iman yang sungguh-sungguh, doa dan ketergantungan pada Tuhan. Penyembuhan dan pembebasan pun pasti terjadi di dalam hidup kita.